Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Ya. Seperti saya sudah kasih tahu minggu lalu bahwa kita untuk hari ini kita diskusi, ya diskusi dari kasus yang sudah saya minta untuk dipelajari dan kita diskusikan pada hari ini. Ada 3 kasus, tapi kalau memang tidak sempat kita bahas semuanya hari ini nanti sebagian atau satu dari antaranya kita bahas minggu depan. Ya. Walaupun minggu depan itu UTS, mites ya, tapi UTS saya tidak langsung dikerjakan ya. Biasanya saya beri waktu eh, berapa hari untuk mengerjakan, tidak harus hari itu. Jadi kita pakai saja waktu minggu depan untuk membahas sisa kalau ada nggak sempat kita bahas di hari ini ya. Karena ada 3 kasus ya, saya sharing dulu ya bahan kemarin ya. Jadi ada 3 kasus yang kita akan bahas ya. Pertama Cransworth Chair Corporation KCC ini untuk yang bagian pertama, kemudian nanti ada Houston Fearless bagian kedua, kemudian bagian ketiga superkonduktor teknologi ya. Karena orang kita ini lumayan banyak, saya harus bagi orang-orangnya ya. Jadi ada 13 orang untuk yang bagian pertama, 12 orang bagian kedua, kemudian 12 orang bagian yang ketiga ya. Kalau bagian ketiga nggak sempat hari ini kita akan bahas di minggu depan ya. Saya amat mengharapkan semua mahasiswa dapat aktif berpartisipasi membahas kasus ini ya. Eh, ini sudah saya bagi ya pembahasnya ya. Amat diharapkan walaupun tadi ada beberapa orang minta izin sana ya apa boleh buat ya. Berkurang orangnya ya. Eh, Cuma sangat disayangkan kalau pada waktu yang ditetapkan tidak bisa hadir ya harus cari gantinya nanti ya. Ya amat diharapkan mereka yang tercantum di masing-masing kelompok ini akan membahasnya ya. Prioritas membahas mereka walaupun tidak tertutup kemungkinan yang lain kalau ternyata tidak ada yang menjelaskan bisa diminta bahasnya juga ya. Oke ya. Jadi ada 3 kasus ya. Cransworth ini berkaitan dengan topik bahasnya kita yang terakhir yaitu berkaitan dengan pusat pertanggungjawaban keuangan ya. Yang kedua juga masih berkaitan berkaitan dengan insentif. Semuanya hampir mirip kasusnya ya. Ada perusahaan melakukan proses membagi perusahaannya itu menjadi pusat pertanggungjawaban dan mengaitkannya dengan insentif. Ada beberapa masalah yang mereka hadapi. Nah, ini yang harus kita coba pelajari dari kasus ini apa. Tiap kasus bukan berarti masalah dia buruk ya. Kasus ini ada contoh baik, contoh buruk. Ini bukan berarti mereka efektif. Cuman kita belajar dari kasus ini apa permasalahan yang dihadapi di masing-masing kasus ini berkaitan dengan topik yang kita pelajari. Ya. Oke, bagian pertama Cransworth Chair ya, ini ada beberapa orang yang ditugaskan ya. Bahannya dari buku ya, sudah mana tadi bahannya ya. Coba buka. Ya, silakan kita buka untuk sesi yang pertama membahas Cransworth Chair ya, perusahaan pembuat kursi ya. Silakan dari kelompok pertama yang sudah ini ada yang mau menerangkan. Pertama kita terangkan dulu deskripsi kasusnya seperti apa ya. Baru kemudian beranjak membahas poin-poin yang harus dibahas yang saya tuliskan ya. Kadang-kadang dalam proses pembahasan ada beda pendapat, silakan tidak apa-apa. Nanti kita coba clearkan seperti apa ya. Silakan kalau ada yang mau membahas hal ini ya. Izin Kalau punya Pak, saya slide dari sendiri kelompok satu. tahu ya nanti bisa saya bantu share screen ya. Silakan. Ada yang Izin Pak, saya ya Ermira. baik. Di sini saya dari kelompok satu Mm-mm. ingin memaparkan kasus tentang Cransworth Chair Corporation. Mm-mm. Jadi bisa disingkat dengan perusahaan KCC. Ini Ya. bergerak di bagian produksi kursi lipat portable. Perusahaan KCC ini di awal tahun menghasilkan laba yang tinggi dari hasil produksi kursi lipat tersebut. Ternyata setelah dibaca, ternyata pada saat tahun itu, sedikit pesaing yang membuat, kursi lipat. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, perusahaan KCC ini mengalami penurunan, eee
penurunan pendapatan karena adanya kompetitor yang datang. Nah, kemudian CEO dari KCC ini membuat suatu terobosan dengan merubah reorganisasi dari fungsional ke divisional. Nah, dia beranggapan bahwa organisasi fungsional ini sudah tidak relevan lagi karena adanya pesaing dari atau kompetitor pembuat kursi lipat. Kemudian CEO dari KCC ini melakukan pendekatan divisional dengan membagi divisi produksi menjadi divisi produksi retail dan divisi custom. Nah, ternyata pada awal perubahan organisasi dari fungsional ke divisional itu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Yang sering terjadi di sini adanya ketidakpuasan antar divisi. Seperti yang sudah saya baca, ada divisi dari retail yang yang mengeluhkan adanya divisi dari suplai bagian bahan baku atau bagian kualitas yang tidak sesuai dengan target. Kemudian berimbas kepada divisi retail sehingga pengerjaan dari divisi retail menurun yang mengakibatkan insentif dari divisi retail menjadi tidak mendapatkan bonus dari atasannya. Kemudian divisi retail juga mengeluhkan biasanya mereka yang paham akan pasar. Kemudian jika ingin berinovasi, mereka juga harus mendapatkan izin dari R&D terlebih dahulu. Sehingga mereka susah untuk membuat inovasi terhadap pembuatan kursi lipat yang terbaru. Kemudian di sini ada beberapa yang menurut saya sebaiknya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing terhadap divisi agar tidak menurunkan insentif dari divisi lain. Mungkin itu saja Pak dari saya. Mungkin ada yang tambahan dari kelompok Ya, kelompok teman saya. ya, oke. Makasih. Makasih Bu Ermira ya. Oke, itu latar belakangnya ya berkaitan dengan perusahaan ini. Jadi perusahaan ini berkembang dari dulunya fungsional ya dibagi berdasarkan ini gambarnya ada ya di sini fungsional berdasarkan fungsinya ada dibagi berdasarkan tugasnya bagian eh, finance dan administration, kemudian bagian supply chain, kemudian bagian sales atau penjualan. Supply chain juga memasukkan pabriknya ya. Nah, tadi Bu Erimra mengatakan ini eh, menghadapi tantangan luar biasa karena perubahan di lingkungannya ya, sehingga pimpinannya memutuskan untuk berubah ya menjadi bentuknya divisionalisasi divisi dibagi menjadi dua ya, dua ada divisi retail dan divisi custom. Retail ini untuk barang yang sudah pabrik yang sudah dia bikin, kemudian custom ini berdasarkan pesanan sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dan dibagi dua begini karena pasar mereka dua. Eh, dengan harapan dengan divisionalisasi ini mereka akan lebih Tolong otonom Bun. ya. Kemudian tapi ternyata ada masalah tadi Ibu Erimira mengatakan ada banyak masalah. Nah, tadi Ibu Erimira belum menjelaskan mengenai paket insentifnya ya. Mungkin yang lain bisa bantu ya. Ada perubahan tidak di insentif dan pengukuran kinerjanya kalau dibagi berdasarkan divisionalisasi ini? Ya. Silakan yang lain. Anda menambahkan bagaimana paket insentif dan kinerja yang diukur dari insentif itu, ada yang punya gambaran seperti apa perubahan itu terjadi di sini? Izin menambahkan Pak, Silakan. dari penjelasan Mbak Elmira tadi kan Ya, sudah Bu cukup Ainun. jelas juga. Di sini saya menambahkan bagian kinerja dan insentif. Ya, Sebenarnya tugas ini mengenai pengukuran kinerja dan insentif ini diberikan kepada Robert, di mana mengenai tentang keuangan dan administrasi. Di sini Robert mengusulkan rencana insentif yang memberikan 22 manajer sampai ke tingkat direktur, dengan penghargaan tunai berdasarkan pencapaian target tahunan.
Nah, itu ditetapkan untuk pengembalian terkendali di tingkat divisi dan perusahaan. Nah, kemudian untuk manajer perusahaan, bonus itu hanya akan didasarkan pada kinerja perusahaan. Untuk manajer yang ditugaskan ke suatu divisi, bonus itu didasarkan pada 75% pada kinerja divisi dan 25% pada kinerja perusahaan. Menurut yang saya baca, itu sih Pak, masih mungkin yang lain ada tambahannya? Ya, makasih Bu Ainun. Ya, ini ada di sini ya. Iya Pak. Eh, jadi eh, tidak lagi berdasarkan gaji ya. Dulu waktu dia fungsional, mereka diberikan gaji, ya itu aja, ya tidak ada eh, bonus-bonus tambahan di luar itu. Nah, begitu mereka diberikan delegasi menjadi pusat pertanggungjawaban dengan kata lainnya divisi, sekarang beda ya. Jadi manajer divisi ya, kalau atasannya ya, atasannya ini eh, diberikan bonus berdasarkan kinerja dari perusahaan keseluruhan. Tapi kalau manajer divisi ya, itu akan diberikan bonus 75% dari divisi dia, berapa? Cuma 25% lagi dari divisi keseluruhan. Ya, dari perusahaan keseluruhan. Kemudian berapa yang dia dapat kalau pimpinan di atasnya, yang pemilik tadi itu dua orang itu 40% dari gajinya. Ya. Kalau gajinya 1 juta, 40% berarti 400.000 ditambahkan sebagai bonus. Sedangkan manajer yang di bawahnya itu manajer divisi 30%. Ya. Sedangkan yang di bawahnya lagi Nah, itu antara 15 nah, sampai 20%. nah, kenapa ya? Nah, tapi masih diberi kesempatan, bisa atasan punya diskresi untuk menambahkan lagi di atas itu sampai 50%. Ya, ada di sini saya katakan ya. Payout could be increased by up to 50%. Jadi bisa dari tambahin lagi. Misalnya tadi ada yang 30% bisa ditambah jadi 50%, ya tergantung suka-sukanya yang pemilik ya. Kalau memang dianggap bagus sekali, dikasih tambahan 50% lagi. Misalnya tadi 30% ya, nanti tambah 15,5%-nya kan tambah 15%, ya berarti 45%, bisa dapat 45% kalau dia menganggap itu bagus ya. Jadi tapi ini subjektif, sifatnya tergantung dari eh, apa wewenangnya atasannya ya. Jadi sistem dia pakai formula tapi ada tambahan yang sifatnya subjektif. Nah itu. Nah itu ya, gambarannya tentang perusahaan ini ya. Eh, tapi ternyata tadi ada masalah ya. Begitu diterapkan ada masalah ya. Ternyata ada konflik, tadi Ibu Elmira mengatakan ada konflik ya. Eh, Konflik karena apa sebabnya, karena pembagian tadi itu ya. Ada yang merasa tidak tidak berkaitan dengan angkanya, tapi berkaitan dengan wewenangnya. Ada wewenangnya yang apa? Dia merasa tidak diberikan wewenang, tapi ada beberapa eh, bagian yang tidak dia kontrol atau tidak bisa dikendalikan. Ya, tadi berkaitan dengan apa supply chains-nya, ya, pembelian, bagian pembelian masih terpusat. Jadi sini dia di gambar ini supply chains dan quality control itu masih di pusat. Ya, Eh, divisi hanya marketing, operation, and sales dan administrasi. Ya, tapi kalau pembelian atau supply chain masih di kantor pusatnya. Ya. Kemudian satu lagi R&D, Research and Development, ya. Kalau dia mau riset, mau bikin apa, dia tidak jalankan sendiri, tapi bagian lain yang meriset dan merancang. Ya biasanya kalau produk ini yang merancang kursinya seperti apa, bahan dari apa, itu ada bagian khusus yang mengerjakan. Ya. Kemudian satu lagi berkaitan dengan periklanan. Ya. Periklanan juga masih terpusat, tidak dibagi-bagi ke masing-masing divisi. Jadi ada ini ya, eh, bagian ini masih terpusat, ini jadi masalah semua ya. Ini masih terpusat, ini juga masih di pusat ya dikerjakannya. Ya, ini yang mereka jadi konflik karena masing-masing divisi ini pengen dia mengerjakan sendiri juga yang di kantor pusat ini. Ya. Oke, itu secara umum gambaran kasus ini ya. Sekarang kita bahas
kasusnya berdasarkan panduan pertanyaan yang saya berikan di sebelumnya ya, barang. Ya, ada pertanyaan. Identifikasi keputusan penting yang berulangnya harus dibuat secara efektif bagi KCC agar berhasil. Ya. Dalam organisasi fungsional, siapa yang berwenang membuat keputusan ini, siapa yang berwenang untuk membuat keputusan itu, kalau organisasi itu kalau terdivisional. Coba kita bagi kalau masih terpusat, yang bentuk lama fungsional dan sekarang divisionalisasi, apa yang membuat itu beda? Ya. Coba kita bahas itu lagi ya. Kita mengacu ke gambar tadi aja ya, gambar struktur organisasi tadi itu. Ya ini. Silakan kita bahas ya. Apa keputusan yang dibuat masing-masing divisi yang harus kita bagi antara masing-masing divisi sendiri yang memutuskan dan eh, yang di pusat masih desentralisasi. Apa kira-kira? Ya. Izin Pak. Ya silakan, Ibu Nasma ya. Oke. Hmm. Yang pertama mungkin untuk keputusan penting dalam KCC tersebut itu antar divisi bisa menetapkan arah strategis perusahaan. Yang kedua, menetapkan kebijakan anggaran, alokasi sumber daya, kemudian kebijakan dalam prosedur operasional, bisa menilai dan memilih proyek riset dan pengembangan, menentukan strategi pemasaran dan distribusi produk. Kemudian untuk memilih dan mengevaluasi kemitraan strategis itu dalam organisasi fungsional, KCC keputusan ini biasanya dibuat oleh manajer senior seperti CEO, kemudian direksi atau dewan direksi. Kemudian, namun dalam organisasi yang terdivisionalisasi ini, keputusan ini bisa dipindahkan ke manajer tingkat divisi masing-masing yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam perusahaan tersebut. Itu aja, Pak. Oke, ya. Sebenarnya bisa kita petakan berdasarkan gambar ini ya, ketahuan sebenarnya ya. Dia bisa menguraikan nggak? Maksudnya ini kan masing-masing pekerjaan sudah dipecah-pecah ya. Ini bisa kita gambarkan. Ya. Kalau berkaca dari struktur ini, apa yang keputusan yang mereka buat yang rutin ya. Bisa menerangkan struktur berdasarkan ini, apakah yang mereka kerjakan itu kan maksudnya keputusan berulang yang hari-hari ya. Ini misalnya ya, karena masing-masing bagian mengerjakan sendiri urusan dia, dipecah-pecah. Nah, berarti ada pekerjaan yang terus-menerus mereka kerjakan sendirian, sendiri ya, otonom ya. Jadi misalnya ini penjualan ya, penjualan satu ya. Ya, penjualan satu ya. Kemana kita menjual, keputusannya kemana kita melakukan penjualan ya, target pasar kita siapa, sekarang itu diserahkan ke masing-masing ya. Karena di atas juga ada diterangkan ya, ada diterangkan coba ini pembagiannya ini ya. Jadi masing-masing bagian sudah diserahkan ya. Masing-masing divisi itu dia menetapkan visi dan strategi untuk masing-masing pemasaran ya, pasar ya. Kemudian pengembangan anggaran ya. Berarti di administrasi ya dia boleh menetapkan anggaran sendiri, staff menunjuk staff boleh sendiri, operasi sendiri, accounting dan controllership sendiri, produk spesifik advertising juga sendiri, kemudian informasi dan teknologi support sendiri. Jadi kalau digambar itu ya, berarti keputusan berkaitan dengan penjualan itu dilaksanakan oleh dia sendiri. Marketing dia sendiri juga. Budgeting
dan accounting dia sendiri juga, operasional juga dia sendiri ya. Operasional itu staffing tadi ya. Eh, Operasional termasuk pembelian barang itu termasuk dia sendiri juga. Jadi ini menurut skema ini semua dilaksanakan sendiri. Ini juga sama, sales, marketing, operation, accounting, administration. Semua. Jadi kemana menjual, kemana membeli barang, mereka bisa putuskan sendiri ya. Kalau ini cuman ya ada yang masih di pusat, yang tiga ini ya. Jadi sebenarnya itu yang jadi titik konflik tadi itu ya. Jadi ini yang saya kasih tanda merah itu sudah mereka jalankan sendiri. Ya. Sedangkan yang bulat biru ini itu ternyata tidak sepenuhnya mereka bisa jalankan sendiri. Ada tiga konflik tadi ya, berkaitan dengan supply chains, berkaitan dengan R&D, berkaitan dengan iklan, periklanan. Padahal di marketing itu juga termasuk iklan. Coba kita lihat di atas, ya, produk spesifik advertising, ya, itu di divisi. Tetapi keputusannya harus tetap di kantor pusat, ya, karena menurut struktur ini masih ada ini corporate advertising NPR, ya. Jadi kalau kita mau iklan, tiap divisi nggak bisa putuskan sendiri, ya. Dia harus menyerahkan keputusannya ke bagian advertising di kantor pusat. Nah, padahal kalau melihat ini ya, responsibility-nya ini ya, itu mereka diserahi produk spesifik advertising collateral material. Di sini tidak ada sebenarnya some general advertising ya. Itu ya. Itu berkaitan dengan iklan. Masalah kedua berkaitan dengan supply chains ya. Bisa diuraikan yang supply chain, ada yang tahu masalahnya kenapa? Dari kelompok satu tadi, ada lagi yang belum berbicara? Ya, kalau supply chain itu pembelian, ya, pembelian. eh, Padahal kalau menurut responsibility-nya mereka boleh beli sendiri tadi ya. Mana tadi? Termasuk operation, including purchasing of part and material specific to respective market, receiving, warehousing, shipping, and inventory management. Pembelian yang spesifik untuk masing-masing market, masing-masing divisi. Tapi kenyataannya ya, di dalam ini masih ada supply chain. Ya, supply chain itu bagian pembelian ya. Itu masih di kantor pusat ya. Ini kan ada kasus juga nih si uh, bagian mana tadi ya, ini bagian custom. Joe ini bagian apa? Joe Yarmut. Joe ini bagian retail ya, bagian retail mengeluhkan bahwa barangnya nggak bagus ya, kualitas barangnya nggak bagus karena memang pemasoknya atau vendornya juga punya masalah ya. Barang sering apa tidak terjual karena tadi itu kualitas kualitas bahan bakunya nggak bagus ya. Nah, di dalam struktur yang baru supply chain itu tanggung jawab untuk memperoleh barang dari pemasok yang mendapat kualitas tinggi, tapi kenyataannya tidak, kan. Sehingga membuat masalah isu berkaitan dengan pengiriman dan kualitas ya. Nah ini terus satu lagi ada juga si Joe juga, dia punya ide begini ya, daripada kita mengandalkan seperti itu, gimana kalau eh, mereka sendiri yang apa
apa ada tadi mana? Yang beli sendiri barangnya, ya. Nah itu kesulitannya ya. Kemudian juga engineering, R&D juga punya masalah karena tadi itu masih terpusat, ya. Si bagian retail, ya, itu biasanya kan barangnya itu barang sudah tidak ada perlu banyak riset karena dia sudah produk yang pabrikan sifatnya, ya. Tapi mereka masih dikenai biaya, ya. Biasanya dibagi gini, berapa total biaya riset itu akan dibagi ke masing-masing divisi, ya. Mereka merasa yang dia bagi ke mereka ke dia kebesaran, kami nggak perlu banyak perlu ini nih di bagian R&D, ya. Custom is getting a lot more R&D support than I do. Ya, dia merasa terlalu banyak dibebani, ya. Karena pembagian biayanya tadi itu, kami nggak perlu banyak jasa dia. Kenapa kami dibebankan juga? Nah, itu kan kurang adil kalau menurut dia. Akibatnya dia merasa beban dia terlalu banyak, ya, too much, ya. Di sisi lain, apa? Bagian yang satunya, bagian custom juga nggak puas juga dengan R&D ini, ya, terlalu reaktif katanya, ya. Bahkan dia usul bagaimana kalau masing-masing divisi bikin R&D sendiri aja dah. Jadi status 3 divisi yang masih ditangani kantor pusat ini yang belum didivisionalisasikan atau belum didesentralisasikan, ini dipertanyakan oleh masing-masing divisi ini, ya, sehingga menyebabkan eh, apa ada konflik tadi itu ya, belum belum sempurna sifatnya, ya. Itu ya yang bagian pertama, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu eh, apakah manajemen puncak KCC terlalu jauh dalam desentralisasi? Apakah mereka mungkin kurang cukup jauh? Ya, apa pendapat Anda? Ya kan tadi sudah kita jelaskan, ya, ada masalah di sini. Ini menurut Anda sekalian, apakah ini sudah kurang atau terlalu terlalu terdesentralisasi atau kurang? Ya, ada yang punya pendapat ini masih kurang atau bagaimana? Silakan. Menurut Anda sekalian, apakah ini masih kurang atau terlalu berlebihan, terlalu jauh itu maksudnya terlalu banyak desentralisasinya atau terlalu kurang? Silakan. Izin, Pak. Ya, Menurut saya, pendelegasian wewenangnya masih kurang, masih kurang. sebab masih ada dari divisi lain yang merasa dibebankan pekerjaannya oleh divisi yang lainnya. Menurut saya, mungkin yang Ya, lain bisa menambahkan. masih kurang. Yang kurangnya di mana? Karena tadi ada dari divisi lain merasa dibebankan tugas, Pak, oleh pekerjaan yang sebenarnya bukan ranahnya dia, tapi dia juga mengerjakan gitu. Ya, itu yang R&D kayaknya, ya. Itu ranahnya dia, cuman dia memang porsinya kecil gitu. R&D itu kan bagian riset, ya. Kalau bagian retail itu barangnya sudah jadi, tidak perlu banyak riset, ya. Kalau custom karena itu barang itu dirancang khusus, didesain khusus, itu perlu banyak riset. Nah, berdasarkan apa ininya aja, sifatnya aja kan beda antara dua divisi ini. Jadi penggunaan ini jelas ini keberatan. Kami hanya pakai sedikit kok, kenapa kami dikenakan banyak? Yang banyak tuh sebelah itu, ya tetangga dia, gitu kan maksudnya, ya. Bukan ranah mereka, ranahnya iya, cuman porsi mereka besarnya berbeda karena masing-masing divisi punya kebutuhan yang berbeda, itu maksudnya, ya.
Oke, tapi pendapatnya adalah ini masih kurang. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Apa setuju ini masih kurang? Atau ini terlalu lebih? Atau mau kembali lagi ke sistem lama yang ini? Karena ternyata sistem baru banyak masalah. Bah kita balik ke sistem lama yang ini kah? Daripada ribut-ribut, mending kita jadikan satu aja, gitu kan? Kalau di sistem lama, manajer divisi ini yang Yarmut ini, Joe Yarmut ini kepala sales penjualan. Sekarang dia bertanggung jawab untuk retail, tidak hanya buat sales tapi semua ya. Bahkan ke produk operasional dia tanggung jawab juga ya. Kalau supply chain itu masih di carry ini justru masih supply chain juga tapi di kantor pusat ya. Sedangkan custom division ini orang baru ya. Sanchez ini orang baru, tidak, maksudnya orang yang baru dipromosikan ke tingkat manajer. Bagusan mana kalau kita memakai yang lama kah atau yang baru? Gimana? Yang lain pendapatnya? Pakai yang lama atau yang baru? Ini yang lain mana suaranya nih? Imam Kusairin, Ratu Nur Anissa, Muhammad Iqbal, Mulyadi, Yulianti, Samsul Arifin, Ahdaryani, Wahyu, Gibson, Bambang. Gimana suaranya nih? Kok nggak ada orangnya? Apa pendapatnya? Atau yang lain? Yang di luar kelompok ini? Bagus mana? Kita memakai yang cara lama atau cara baru? Sederhana aja pertanyaannya. Izin Pak, Ya, eh, sebenarnya sih Pak kalau disuruh memilih saya juga bingung nih antara desentralisasi yang lama dengan yang baru karena masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana sistem yang lama itu kan Pak eh, terpusat, kemudian juga si Kevin juga menyadari bahwa seiring berjalannya waktu pesaing pun eh, lumayan banyak yang bermunculan dan memang harus dihadapi dengan struktur organisasi yang baru kayak gitu. Nah, terus ketika perusahaan memutuskan untuk divisionalisasi ini, kemudian muncul lagi apa ternyata konflik-konflik baru yang seperti dijelaskan Mbak Ermira tadi. Namun kalau misalnya pendapat saya sih Pak, lebih baik yang divisionalisasi karena eh, itu pun sebenarnya sudah dipikirkan oleh masing-masing perusahaannya sendiri bagaimana caranya untuk berkembang lebih baik. Nah, di akhir kasus itu juga sebenarnya si Kevin pun sedang mempertimbangkan kan Pak, apakah eh, apa hal ini menyelesaikan masalah atau malah memunculkan masalah baru kayak gitu Pak. iya. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Ya, sebenarnya divisionalisasi tidak terhindarkan di sini ya. Tidak terhindarkan karena memang tuntutan lingkungannya ya. Lingkungan persaingan cukup ketat ya. Sistem lama sudah nggak memadai lagi. Jadi sudah out of question lah itu. Kita nggak pakai sistem cara lama lagi. Ya. Udah pasti cara baru ya pakai desentralisasi dengan divisionalisasi ini memang perlu. Nah sekarang kita betulkan aja cara ini. Ini kan ini ya apa? Memang ada masalah di sana sini, tapi cara ini sudah cukup tepat ya menghadapi situasi lingkungan yang berubah. Tidak bisa lagi dengan cara yang sentralisasi itu. Nah, masalah-masalah ini ya harus dipecahkan ya seperti apa ininya. Apakah kita menyerahkan 3 divisi ini ke masing-masing, ya 3 bagian ini yang masih jadi konflik ini ke masing-masing divisi atau bagaimana? Ya, Eh, misalnya tadi ya, pertanyaan nomor 3 ya, apakah ini R&D ini mau kita serahkan ke masing-masing kah? Ya, coba di dalam pertanyaan saya lompat saja pertanyaan nomor 4 ya. Bila diasumsikan bahwa fungsi riset dan pengembangan didesentralisasi menjadi masing-masing divisi, apakah perlu dilakukan perubahan atau bagaimana? Ya.
Itu ya. Keputusannya apakah kita mau membagi 3 ini ke masing-masing divisi atau bagaimana? Kalau alasan si pimpinannya si Robert tadi itu ya, ini kita masih tahap awal, belum lagi. Itu terlalu drastis, kata kita pelan-pelan saja dulu. Cukuplah ini dulu ya. Tadi masalah yang dikonflikkan tadi kita pelan-pelan atasi gitu kan, nggak usah drastis gitu kan. Nah, mungkin ya ada benarnya juga, Anda bisa semua itu langsung dibagi. Melihat juga kesiapan mereka, kemampuan mereka, ada nggak bagian yang ini bisa mereka ini kan. Kan ada juga nih usulan dari bagian custom, dia mau beli barang sendiri katanya. Mau beli alat. Belum disetujui soal pimpinannya. Ya kan ada beli alat yang alat mesin. Ya. Kalau alat mesin nambah jelas akan menambah investasi. Ya. Dan itu juga harus dipikirkan. Ya. Kan jadi masing-masing divisi, manajer divisi ini sekarang tidak lagi sebagai cost center dan revenue center, tapi sudah menjadi profit center. Ya, profit center itu memikirkan juga pendapatan dia dari penjualan, dikurangi beban dia. Ya, kalau di sini controllable asset, aset yang hanya di bawah kendali dia, ya, di bawah kendali dia. Sementara kalau beli aset yang besar itu mungkin tidak masuk controllable asset, ya, mungkin hanya bagian penyusutannya saja masuk ke situ, ya. Tapi itu akan menyebabkan adanya tambahan beban ke perusahaan. Nah, itu juga harus dipikirkan, ya. Itu yang juga menjadi poin utama, ya. Oke, jadi ini ya. Jadi divisionalisasi penting dalam kasus ini, cuman pelaksanaannya perlu penyempurnaan di sana sini, ya. Dan ini sebagai langkah awal, ya cukup bagus, ya. Kalau ada masalah di sana sini itu ya wajar aja lah, ya. Di banyak organisasi juga gitu, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung drastis melakukan perubahan karena orang mungkin kaget, ya, terkaget-kaget, ya. eh, Perlu pembiasaan dulu, ya kan ini baru pertama juga mereka melakukan ini, ya mungkin perlu pembiasaan dulu, penyempurnaan di sana sini, kekurangan sana sini mohon maklum, ya, nanti diperbaiki, kan ada continuous improvement itu, ya. Oke, berlanjut ke apa pertanyaan nomor 2, ya, apa evaluasi Anda atas pengukuran kinerja dan insentif tadi Ibu Ainun Pas ya, menjelaskan mengenai tadi itu yang mengenai insentifnya. Apakah sudah cukup bagus atau bagaimana kalau menurut Anda ini? Yang tadi pembagian apa bonus berdasarkan kalau dia capai target. Kalau dapat target maka akan diberikan bonus. Bonusnya berjenjang berdasarkan level organisasinya. Ya. Ada pembagian bonusnya itu berdasarkan kinerja perusahaan keseluruhan dan kinerja masing-masing divisi. Menurut Anda bagus nggak ini? Atau perlu kita evaluasi? Atau ada kelemahannya nggak? Ada yang punya pendapat kali ini? Sudah cukup bagus atau belum? Silakan. Boleh menyampaikan pendapat, Pak? Ya, silakan. Izin Pak, menurut paparan tadi, eh, idealnya sih memang bonus diberikan yang pertama berdasarkan target perusahaan dulu secara keseluruhan. Ketika misalkan target perusahaan secara keseluruhan tercapai di atas, katakanlah misalkan di atas 80%, maka bonus akan dibagikan. Tetapi ketika eh, ingin dibagikan kepada individunya masing-masing, maka ini juga harus disesuaikan dengan pencapaian individunya masing-masing. Ketika misalkan eh, salah satu pegawai ini berada di divisi bisnis, maka dia berhak menerima eh, apa insentif lebih lebih besar dari pegawai yang tidak terlibat langsung di dalam bisnis. Idealnya sih, kalau menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Sehingga tidak ada kecemburuan bahwa pegawai ini berkontribusi lebih besar, maka dia memang mendapatkan haknya lebih lebih besar dibandingkan pegawai yang kontribusinya tidak tidak di bagian bisnis.
Mungkin itu, Pak. Jadi setuju aja dengan cara dia ini. Kalau dia ini kan memang begitu ya. Kalau ada dua divisi tadi tuh ya, A dan B ya, eh, 75% dari kinerja dia sendiri ya, 75 sendiri, tambah yang 25% lagi dari keseluruhan ya. Kenapa seperti itu pembagiannya? Karena supaya dia nggak terlalu egois. Kalau hanya 100% dari kinerja dia sendiri saja ya, mungkin akan mengakibatkan kerugian divisi lain. Bisa jadi ya. Perusahaan mungkin nggak teruntungkan kalau dia kinerja sendirian. Jadi harus berbagi di sini ya, dibagi antara kinerja yang dia sendiri kepalai ya dengan keseluruhan. Ya, bisa saja yang A ini ya kinerja kinerjanya sendiri bagus, tapi dia tidak apa akan juga kalau tidak memikirkan mungkin divisi yang lainnya itu misalnya yang satu ini capai target, yang satu tidak capai target. Ya. Kalau ini dua-duanya jumlahkan jadi keseluruhan akan kecil saja. Ya dia mungkin banyak dapat dari dia sendiri, tapi karena si teman satunya nggak berkinerja bagus, ya dia juga kalau dijumlahkan dengan punya dia dari keseluruhan perusahaan, ya kan, dia dapat sedikit dari situ. Nah seharusnya dia bisa bantu temannya satu tadi gimana, ya. Jadi tidak saling berkonflik, apalagi kalau divisinya tuh saling bergantung satu dengan lainnya. Ya. Dalam kasus kita ini kebetulan tidak bergantung, ya. Divisi retail dengan custom itu jual produk yang berbeda, ya. Tapi mereka menggunakan sumber daya yang sama dalam ketiga bagian tadi itu, bagian purchasing, bagian R&D, dan bagian advertising masih bagi sama-sama, ya. Dalam kasus ini karena tidak interdependensinya tidak langsung ya sebenarnya apa tidak ngefek juga sebenarnya, cuman ini supaya mereka juga perhatikan teman yang lainnya. Kalau menurut saya oke aja sih ini ya 17%, 20% supaya masing-masing divisi itu bisa sadar ya, kadang-kadang punya efek jangka panjang ke perusahaan keseluruhan ada ya kan. Kemudian pembagian yang berdasarkan formula terus ditambahkan lagi oleh atasannya, ini menurut Anda sekalian bagus nggak ya? Jadi campuran antara subjektif dan objektif ya. Objektifnya ada rumusnya dapat 30% ya. Kalau lebih itu atasannya tambahin lagi ya, bukan hanya 30%, tambah 35 kah, 40 kah, ya, tergantung dari ini. Ya. Apakah ada kemungkinan di sini ada favoritisme? Favoritisme itu yang mungkin unsur dislike, like and dislike oleh atasannya akan muncul di sini. Bagus gak cara ini ditambahin ini? Ya. Izin, Pak. Atau nggak perlu saja pakai tambahan yang cukup yang itu aja. Izin, Pak. Ya. Eh, Kalau menurut pendapat saya, Mhm. eh, penambahan 50% tadi itu kan ketika jika kinerja benar-benar melebihi target. Jadi tergantung pendapat masing-masing sih Pak. Seperti yang kata Bapak, ada dislike dan like mungkin ya. Kalau mungkin bagi para pekerja jika hal itu terjadi, itu mungkin akan menjadi motivasi juga Pak. Jadi kalau menurut saya sih mereka merencanakan jika kinerja benar-benar melebihi target, pembayaran dapat ditingkatkan hingga 50%, saya setuju sih Pak. Namun tidak akan ada pembayaran jika kinerja sebenarnya di bawah rencana. Itu sih Pak pendapat saya. Iya. Akankah ini memungkinkan kecemburuan dari pihak lain? Kok itu dapat banyak? Saya enggak. Padahal saya sama bagusnya juga kinerja dengan teman saya. Kok saya enggak dapat banyak? Ada kecemburuan sosial sih Pak menurut saya. Iya. Nggak perlu ada semacam ini. Atau bagaimana? Nggak perlu menurut saya Pak. Yang pertama tadi sudah cukup sih Pak menurut saya. Nggak perlu ditambahkan lagi. Iya Pak. Ya. Kalau kita ingat kemarin subjective assessment itu kalau itu nggak bisa diukur ya. Kalau itu sulit untuk diukur, ya. Kalau kinerja mudah secara terukur, sebaiknya pakai formula saja, ya daripada kita tengkar-tengkaran, cemburuan-cemburuan, ya. Atau mungkin ada kriterianya yang orang bisa menilai, ya.
Kalau tidak ada kriterianya terserah atasan saja itu mungkin akan menimbulkan ya kecemburuan, betul ya ada kecemburuan kalau itu tidak ada kriterianya ya. Kan di sini kebetulan tidak ada, itu tergantung dari diskresi. Diskresi itu ya terserah dia mau ngasih lebih apa enggak ya. Eh, apa akan timbul semacam itulah ya perasaan semacam itu. Sebaiknya itu diminimalisasi supaya tidak ada negatif efek yang timbul karena ada kecemburuan dan lain sebagainya ya. Eh, Kalau toh perlu dilakukan itu pakai kriteria tertentu. Misalnya ya, nanti kita bahas di bagian selanjutnya untuk ukuran non keuangan ya, misalnya kepuasan pelanggan atau produk yang lebih bagus. Itu kan susah dilakukan penilaian ya kan. Maksudnya susah diukur secara keuangan. Tapi memakai kriteria tertentu mungkin skala tertentu. Kalau skala sampai segini maka ditambahkan segini, yang tambahkan segini. Di kasus-kasus lain yang kita bahas di bagian lain nanti ada semacam itu ya. Contohnya ditambahkan kalau kepuasan pelanggan bagus, ya kan, ditambahi sekian persen. Nah, itu ada patokan kriteria yang kita pakai. Bukan suka-sukanya aja, ya. Suka-sukanya itu susah. Ini, apalagi ini masalah menyangkut duit, ya, agak ini ya. Jadi itu mungkin evaluasi kita, ya. Ada aspek kecemburuan yang mungkin timbul kalau dilakukan subjective assessment. Ya, Ini Pak, nambahin Eh, sedikit. ya ada pendapat. Tapi kalau kalau menurut saya Pak, ketika itu berkaitan dengan pimpinan, terkait dengan yang tadi sudah Bapak singgung sedikit, ini akan eh, bisa jadi like and dislike. Menurut saya, ketika itu hubungannya dengan pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan, itu penting Pak, bisa dilakukan hal yang seperti itu karena itu bisa bisa membuat bargaining position bahwa pemimpin tertinggi di dalam perusahaan mempunyai hak untuk menilai like and dislike-nya sehingga eh, mungkin arahnya nanti ke attitude pegawai supaya dia bisa bisa bersikap sesuai dengan ininya apa yang diharapkan perusahaan walaupun tadi ketika ada kriteria tertentu itu bisa membantu tetapi kalau menurut pendapat saya tanpa disertai kriteria pun itu penting karena untuk menunjukkan bargaining position seorang pemimpin. Mungkin pendapat saya seperti itu, Pak. Bargaining position ini maksudnya apa? Eh, Sehingga karyawan ada rasa segan tidak bersikap semena-mena mentang-mentang dia mempunyai performa yang bagus sehingga dia mengabaikan yang namanya attitude. di dalam kantor itu biasanya ada terus terang ada politicking ya, politik kantor ya. Kadang perlakuan berbeda terhadap satu orang itu akan menimbulkan reaksi berbeda terhadap orang lainnya ya. Kenapa di sana lebih banyak dianukan ini? Itu pimpinan harus sadar juga kalau semacam itu ya. Ada reaksi dari orang lain juga yang mungkin timbul kalau terlalu di bargaining mungkin iya ya mungkin gini. Maksud bargaining yang saya tangkap adalah eh, misalnya pimpinan direksi menganggap orang ini bagus ya, kinerjanya bagus dan kita mau dia terus bertahan di perusahaan ini, dikasih bonus lebih, maksudnya gitu kan. Supaya Ya, dia nggak betul. lari ke tempat lain ya, kasih lebih ya. Kalau cuma sama seperti itu ya apa? Jadi bargainingnya di situ ya kita ngasih lebih supaya Anda jangan pergi ke tempat lain, Anda di sini saja, ya bagus kinerjanya ya. Sementara orang lain, nah tapi kriteria kan nggak jelas ya, maksudnya gitu. Yang lain nggak bagus juga kah gitu kan? Jadi eh, kalau apa menurut prinsipnya subjective assessment itu kalau tak terhindarkan lagi ya baru kita gunakan ya karena ada efek apalagi di sini satu orang nggak senang dengan orang lainnya tuh terus terang bisa ini loh bisa terjadi ya. Dia mungkin sengaja dihambat sama orang lain lagi ya dengan membuat prosesnya semakin susah dan sebagainya ya kan. Tidak ada kooperasi dari pihak lain karena oh situ kan anak emasnya bos ya kan. Nah semacam itulah sebaiknya jangan organisasi itu jadi climate-nya itu tidak enak kan. Apa pemberian satu insentif itu sebaiknya adil ya adil. Eh, dan seperti saya katakan tadi ya supaya adil, orang harus punya kriteria yang jelas, ya, kriteria yang jelas seperti apa eh, yang adil itu, ya. Atau supaya yang orang tadi itu puas penjelasannya, ya tadi harus ada kriterianya, ya.
Eh, Kadang-kadang caranya disamarkan dengan tadi itu kriteria tadi ya, sehingga orang lain bisa menerima, oh dia dikasih lebih karena dia memang bagus di sininya ya. Bagus dalam misalnya menjaga apa kepuasan pelanggan ya, dalam menjaga kualitas produk ya. Nah, itu penting, atau mempertahankan pangsa pasar ya. Itu terbukti ya, ada ukurannya. Ukurannya sebaiknya objektif yang bisa menjadi dasar ya. Eh, Ya pimpinan harus punya cara supaya dia bisa membenarkan. Mungkin dari bergenik betul juga dia. Oh ini bagus nih, gimana caranya? Kita kasih lebih, kasih lebih. Dari mana ukurannya? Nah itu kan sebaiknya di depan dia sudah perhitungkan itu. Ini akan dibuat seperti ini ya kan. Eh, apa? Kalau kita belajar di bab-bab mendatang itu harus ada non financial indicator KPI yang tidak berkaitan secara keuangan, yang bisa dikuantifikasi digunakan sebagai ukuran yang menjadi dasar untuk memberikan secara subjektif assessment ya. Subjektifnya nggak berasal asal aja, tapi ada dasarnya gitu. Ada dasarnya. Memberikan subjektif assessment berdasarkan ukuran non keuangan. Nah, itu idealnya ya rekomendasi. Tapi kalau bergening ya saya setuju saja bergening, tapi ada caranya, tidak asal begitu saja ya gitu. Oke ya, itu ya. Eh, ada lagi berkaitan dengan kasus ini sebelum kita lanjut ke kasus satunya. Ya. Secara umum sih dia sudah, saya pikir perusahaan ini sudah mulai melangkah ke prosesnya ya. On the track lah, masalah sana sini dalam kasus ini ya itu wajar ya. Mungkin dia tahap pertama tidak akan menyerahkan sepenuhnya desentralisasi ya. Kalau kasus keempat terakhir tadi soal nomor 4, kalau kita mau mendelegasikan sepenuhnya misalnya R&D ke masing-masing unit, akankah ini akan merubah apa paket kompensasinya? Ini kalau R&D ini kan discretionary expense center ya. eh, Expense center yang memakan biaya. Nah, expense center ini kalau dibebankan ke masing-masing unit ya, berarti apa? Berarti akan menjadi cost masing-masing unit. Laba mereka akan berkurang ya. Laba mereka akan berkurang karena ketambahan cost baru yang karena dibebankan ke masing-masing unit ya. Yang pasti terdampak adalah custom division karena custom division banyak memakan cost dari sini. Kalau ini kebebankan mereka, mau nggak sih Sanchez di manajernya ini menerima? Jelas bonus dia semakin kecil karena sekarang dibebankan ke dia ya. Mungkin maksudnya si pimpinannya itu nggak dibebankan atau dibagi karena dampaknya berat buat manajer bersangkutan. Ya sekarang dia mengendalikan sepenuhnya ini ke bagian dia. Ya manajer ini nggak sadar kalau dia minta porsi wewenang lebih besar itu berimplikasi pada cost yang juga lebih besar. Ya mungkin pendapatan akan lebih besar, tapi cost yang kelihatan nyata sekali dalam kasus R&D. Ya Eh, apa? Kalau bagian satunya, bagian di retail division senang sekali ya, karena dia nggak makan ongkos dari situ. Ya mungkin ongkosnya sedikit saja. Akibatnya si Sanchez justru yang division custom division akan bertambah buruk karena costnya semakin banyak. Ya, makanya si pimpinannya tidak membagi itu, ya, tidak membagi itu di tahap pertama. Nanti pelan-pelan betul Anda mau ini, ya. Tadi dia mengeluh, ah R&D ini lambat kerjanya nggak bagus ininya ya kalau kamu serahkan kerjakan sendiri mau nggak situ gitu kan, mau nggak situ, akibatnya kos kamu tanggung sendiri di sana ya kan. Nah itu yang harus hati-hati juga ya. Mungkin di tahap awal jangan dulu diserahkan, nanti kalau terus-terus ngotot komplain sekarang, oh komplain ya gimana kalau ini saya serahkan ke kamu saja kerjakan sendiri, akibatnya apa, kos dia membengkak, laba dia menurun, bonusnya mengecil. Nah, eh, manajer yang sadar biaya mungkin jangan dulu lah nggak apa-apa ya. Jangan dulu nanti aja kami ini karena apa akibatnya buruk buat ini ya. Tapi kalau dia mungkin punya cara yang lebih efisien buat mengerjakan ya bisa saja mungkin dia berani ngajukan itu, kami saja yang kerjakan, kami punya cara yang lebih efisien buat mengerjakan seperti itu. Yang supply chain juga sama ya, mau urus sendiri oke situ urus sendiri sekarang, kontak supplier sendiri, kalau salah tanggung sendiri akibatnya. Nah itu juga harus di ini kan ya. Jadi ini mirip seperti sebenarnya orang tua punya anak ya. Anaknya itu beranjak dewasa, dia sudah mulai minta tanggung jawab sendiri, minta uang jajan sendiri ya kan.
Oke, kalau kamu punya kerjaan, ya, oke situ. Kalau kamu sudah kerja, tapi kalau kamu mau lepas, sekarang jangan nginep di rumah ini lagi. Kamu ngekos sana gitu sama orang tuanya kan. Kalau ngekos berarti nambah biaya, dia tanggung sendiri ongkos kos, ongkos rumah dan lain sebagainya. Nah, eh, ya tentu saja nggak langsung drastis seperti orang tua mungkin ya nanti dikasih uang jajan sudah dia mampu punya uang sendiri, oke dia apa ngekos sendiri di rumah sendiri. Nah seperti itu juga disapih istilahnya ya, pelan-pelan disapih, tidak bisa langsung seperti itu ya. Eh, Mungkin ada baiknya juga nih apa si perusahaan ini mempelajari eh, 3 unit ini bagaimana pelan-pelan menyerahkan ke masing-masing divisi, ya. Pelan-pelan prosesnya yang tidak berakibat buruk mereka kosan membengkak ya kan, tidak efisien mengerjakannya bisa jadi ya. Apalagi mereka nggak ada pengalaman di bidang itu misalnya si divisi retail ini dia nggak punya pengalaman ngurusi operation, dia manajer sales dulunya ya. Kalau mau diserahkan bagian operation, wah mungkin kelimpungan dia. Itu dilihat juga kemampuan orang bersangkutan ya. Keterbatasan pribadi mungkin ada masalahnya di situ. Ya. Oke, itu ya kasus yang ini ya. Bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Jadi proses divisionalisasi yang tidak bisa drastis ya, tidak bisa drastis prosesnya pelan-pelan sampai divisi unit itu bisa berdiri sendiri ya, berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri ya, dengan cara yang efisien ya, dan bisa menghasilkan target yang diinginkan. Oke, itu untuk yang bagian pertama di kasus pertama ya.